Selama beberapa saat, Lizzie mengamati Edith dan mencoba membangun hubungan dengannya. Untungnya, Edith tidak membenci Lizzie. Faktanya, Edith terkadang bertindak seperti pelindungnya. Hal ini terjadi ketika dia bertemu dengan Countess Brand yang tampaknya menganggap Lizzie tidak enak dipandang. Di bazar yang diadakan di kediaman Ermenias, di depan Countess Brand yang sedang mencibir Lizzie dengan suara dingin dan sarkastis, Edith melangkah maju, menyembunyikan Lizzie di belakangnya. Aku sepertinya tidak bisa berbau dengan masyarakat akhir-akhir ini. Sekelompok orang desa berkeliaran di bazar. Bahkan Lizzie tercengang dengan kata-katanya yang berani. Edith yang telah berurusan dengan kelompok Countess Brand selama beberapa waktu, melotot ke arah mereka saat mereka menjauh saat Cliff muncul. Dia lalu berbisik pada Lizzie, "Kamu baik-baik saja?" Ada kekhawatiran yang tulus di matanya. "Aku tidak mengerti." Bisa dimengerti jika dia ingin tampil menarik di depan pemeran utama wanita karena dia mengetahui cerita aslinya. Tetapi tetap saja, bagaimana Edith bisa menyelamatkan Lizzie tanpa berpikir dua kali? Sulit bagi Kay yang tidak tahan dengan orang yang lebih baik darinya untuk mengerti hal ini. Itu tidak berarti Edith adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa atau seorang yang polos. Edith selalu bangga terhadap dirinya sendiri, dan dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berusaha menyenangkan Killian. Tidak jelas bagian mana dari Edith yang membuat perbedaan pada Killian. Tetapi di bazar, sikap Killian sangat berbeda dari aslinya. Lizzie menyapanya terlebih dahulu, tetapi tatapannya tertuju pada Edith. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada, aku hanya sedikit bosan." "Kenapa? Karena aku tidak ada di sana." "Ah, bukankah kamu terlalu percaya diri?" Edith dan Killian tampaknya tidak menyadarinya. Tetapi sudah ada arus merah muda halus yang mengalir di antara mereka. Tatapan mata yang bertemu sebentar lalu berpaling, namun dengan senyum malu-malu mengembang di sudut mereka. Pandangan diam-diam satu sama lain sambil berpura-pura melihat ke tempat berbeda. Berdehem untuk menutupi senyum mereka. Alur cerita aslinya akan tetap kuat jika Edith gagal memenuhi ketiga kondisi pengecualian. Tetapi begitu narasi di antara mereka berdua terjalin dengan kokoh, tidak ada yang bisa memastikan seperti apa akhir ceritanya. Tidak boleh, ini tidak bisa diabaikan. Ini masih terlalu dini. Tapi kurasa aku harus menggunakan Sophia. Karena gugup, Lizzie mengubah alur aslinya agar Edith dan Shane bertemu satu sama lain. Seperti yang diduga, Edith memberontak terhadap Shane, dan beberapa hari kemudian, Shane menyerbu ke rumah besar Ludwig bersama Sophia. Jika dia memberontak, Sophia tidak akan pernah membiarkannya pergi, dan dia akan berakhir membantu keluar dari Gelhof, seperti Edith dalam cerita aslinya. Tidak ada Edith yang tidak takut terhadap kekerasan, dan akhirnya menyerah. Jadi, Lizzie mencoba menunggu hingga akhir untuk menampilkan Sophia. Tetapi perubahan karakter Killian lebih signifikan dari yang diharapkannya. Jadi dia harus memasukkannya ke dalam cerita lebih awal. Namun yang mengejutkannya, Edith tidak menyerah pada Sophia. Apakah dia gila? Lizzie terkejut dengan pembangkangan Edith, bahkan sampai dipukuli oleh Sophia dan tidak makan apapun. Apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan? Meski dia sedang mengalami masa sulit, dia tidak berusaha mengungkapkan situasinya. Dia selalu sombong di depan Killian. Ya, itu tidak akan mengubah cerita aslinya. Lizzie tersenyum bak bidadari saat melihat Edith yang kelaparan menatap pai persik. Insiden keracunan kue yang asli dapat dengan mudah berubah menjadi insiden keracunan pai persik. Ketika Edith terbangun setelah memakan pai persik beracun, Sophia menunjuk Lizzie sebagai pelakunya. Meskipun Edith mengatakan dia hanya merasa mual sampai akhir. Namun episode ini baru saja dimulai. Cliff, sesuai cerita aslinya, menggeledah kamar Edith dan menemukan botol racun.
dan Edith dicurigai telah merencanakan peracunannya sendiri. Sekarang, menyerahlah Edith. Lizzie mengenakan topeng malaikatnya dan menyelamatkan nyawa Edith, sambil mengira Edith akan putus asa karena situasinya tidak berbeda dari aslinya. Meskipun dia telah memenuhi kondisi pengecualian pertama. Jadi, ketika Edith membawakan benang sulaman itu sebagai hadiah, Lizzie mengira benang itu beracun, seperti dalam cerita aslinya. Meskipun akhirnya ia segera kecewa. Aku tahu kau berusaha, tapi maaf, itu tidak ada gunanya. Kau akan mati sebagai penjahat, dan aku akan hidup selamanya sebagai pemeran utama wanita. Sambil menertawakan Edith dalam hati, Lizzie meracuni benang sulaman itu dan membentangkannya di depan para pelayan yang akan menjadi saksinya, lalu segera pingsan dengan wajah pucat. Cliff dan Duke Ludwig sangat marah karena mengira itu adalah rencana Edith, tetapi Killian bergegas menghampirinya terlebih dahulu. Lizzie merasa kasihan dengan perubahan hati Killian, karena selama ini Killian tidak pernah melirik wanita lain selain dirinya. Tetapi Lizzie tahu Killian akan segera kembali padanya. Namun kemudian terjadi hal lain. Edith bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Dan itu sebenarnya bantahan yang cukup meyakinkan. Cliff kembali dari rapat membahas kasus itu dengan cemberut. Ia menambahkan, hanya saja balas dendam itu terjadi begitu cepat setelah insiden kue beracun. Sehingga agak aneh, Edith jelas tahu betul bahwa dialah yang akan dicurigai. Dalam cerita aslinya, Edith masih dicurigai, tetapi cara logis yang dilakukan Edith ke-13 untuk mempertahankan ketidakbersalahannya selama ini, itulah yang menggerakkan hati keluarga Ludwig. Cliff melanjutkan, terlebih lagi, Edith meminta pelayan dari keluarga kami untuk ditugaskan sebagai pengawas guna membantunya membuktikan ketidakbersalahannya. Killian segera menugaskan Anna untuk menjadi pelayan Edith lagi. Dan melihat caranya membela diri, aku rasa bukan dia yang melakukannya. Edith bahkan mencoba mencari cara untuk menghentikan serangan Sophia. Ini tidak sebanding dengan racun yang telah aku minum. Sementara kekuatannya sebagai penulis sangat meringankan rasa sakitnya, jangkauan tindakannya sangatlah berkurang. Yang mana hal itu merugikan Lizzie dalam banyak hal. Kemudian, setelah beberapa hari, Duke, Cliff, dan Killian secara tentatif menyimpulkan bahwa Edith bukanlah pelakunya. Con Sinclair yang seharusnya belum muncul dalam cerita, dicurigai sebagai dalang, dan Lizzie tidak punya pilihan selain memohon agar insiden ini ditutup-tutupi. Kalau tidak, cerita aslinya akan semakin rusak. Tidak jelas apa yang terjadi antara Killian dan Edith setelah kondisi pengecualian pertama terpenuhi. Tetapi apapun yang terjadi, Killian menendang Sophia kembali ke Rigelhof. Kurangnya reaksi keras dari keluarga Rigelhof menunjukkan bahwa Killian telah menyadari sesuatu. Selanjutnya, seolah menyadari bahwa peran pendukung yang kurang penting cenderung tidak akan terpengaruh oleh cerita asli, Edith mulai melibatkan pemeran tambahan. Itu bukan satu-satunya hal yang membuat Lizzie cemas. Harap tentukan kondisi pengecualian kedua. Jika Anda tidak melakukannya sebelum batas waktu, Edith Ludwig secara otomatis dianggap telah memenuhi kondisi pengecualian ketiga. Sistem telah memperingatkannya selama beberapa waktu. Lizzie telah bertahan hingga akhir batas waktu karena dia tidak bisa sembarangan menentukan kondisi pengecualian kedua untuk Edith ini. Lizzie menggertakkan giginya sementara tangannya sedikit gemetar. Ini menyenangkan. Ya, ini situasi yang menyenangkan. Setelah ketakutannya berakhir, Lizzie mulai memikirkan sebuah syarat yang tidak akan pernah bisa dipenuhi Edith. Dan kemudian dia teringat Killian. Menurutku, kelemahan terbesar Edith adalah dia mencintai Killian. Sambil tersenyum gembira, Lizzie menetapkan kondisi pengecualian kedua. Kondisi pengecualian kedua. Tolak tawaran Killian Ludwig 10 kali.
Itu adalah kondisi yang belum pernah ia tetapkan sebelumnya, tetapi ia yakin tak seorang pun dapat menolak tawaran menggiurkan dari pujaan hatinya. Kepada Kilian yang datang untuk menyampaikan berita bahwa Sophia telah diusir, Lizzie berkata, "Tolong jaga Edith dengan baik." Apa? Ajak dia minum teh, ajak dia jalan-jalan, ajak dia ngobrol, seperti yang kamu lakukan waktu menghiburku. Kilian yang dikiranya akan terkejut dan bingung mengangguk dengan mudah. Betapapun ia membenci perubahan itu berarti Edith tidak akan pernah mampu memenuhi kondisi pengecualian kedua dan akan terus melakukan kebalikan dari kondisi tersebut dan memperkuat alur cerita aslinya. Lizzie menyampaikan bela sungkawa terlebih dahulu kepada Edith yang pasti akan sangat bahagia bersama Kilian berkat dia. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Kurasa Edith akhir-akhir ini menjauhiku. Kilian bergumam getir saat dia datang berkunjung. Apa yang terjadi, Kilian? Apakah Edith menghindarimu? Seperti yang kau katakan, aku sudah memintanya melakukan ini dan itu. Begitu ya? Lalu? Ya, dia menolakku. Apa? Lizzie begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Ini konyol, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia ditolak? Dengan meyakinkan Kilian dengan lembut, Lizzie dapat mengetahui apa yang telah dia tawarkan kepada Edith. Itu adalah serangkaian tawaran demi tawaran. Kilian, hati seorang wanita itu lembut, dan aku yakin Edith mengira kau mengatakan sesuatu yang tidak seperti yang kau maksud. Apa? Kenapa? Coba pikirkan tentang tawaran yang kamu buat, dan kamu akan menyadari bahwa tawaran itu tidak memberikan indikasi apapun bahwa kamu ingin bersama Edith. Begitukah? Kilian tampak terkejut dalam hati. Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengatakan seolah-olah kamu benar-benar ingin bersama Edith? Oke. Terima kasih atas sarannya, Lizzie. Kilian keluar dengan wajah yang agak cerah. Itu hampir membuatku mendapat masalah. Tidak. Ini bukan saatnya berpuas diri. Aku harus menemui Edith dan berbicara dengannya. Lizzie bergegas memanggil Edith. Edith bergegas mendekat, tampak tenang dan khawatir mengenai kesehatan Lizzie. Lizzie hanya bisa tersenyum mendengar lelucon Edith yang tidak bisa dimengerti. Lalu dia menatapnya. Ngomong-ngomong, Edith, apakah ada yang menjengkelkan tentang Kilian? Tidak, tentu saja ada. Maksudku, apakah kamu marah padanya? Tidak, aku tidak marah pada Kilian. Sedikit pun tidak, bahkan sebesar kuku sekalipun. Ketika ditanya apakah dia marah pada Kilian, Edith buru-buru menggelengkan kepalanya. Kilian itu orang yang menyedihkan. Dia menawariku ini dan itu hanya karena dia terpaksa karena posisinya. Tetapi Lizzie mengira Edith bersikap keras kepada Kilian. Dia berpura-pura bersikap baik. Dia hanya ingin membalas Kilian atas semua kesalahan yang pernah dia perbuat. Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan yang sebaliknya. Dia bisa mengerti keinginan untuk membalas dendam, tetapi tidak seperti ini. Lizzie merempas tangan Edith dan mencoba meyakinkannya. Itu tidak benar, Edith. Kilian mulai terbuka padamu, dan dia mencoba mengenalmu lebih baik. Kata-kata persuasif Lizzie tampaknya membuat Edith setengah yakin. Namun, alih-alih membuahkan hasil, usaha Lizzie malah mendatangkan hasil terburuk. Kondisi pengecualian kedua telah terpenuhi. Pengecualian telah diberikan, dan kendali penulis telah dikurangi. Kondisi pengecualian kedua akan dihapus. Itu terjadi lebih cepat dari yang dapat dibayangkannya. Edith yang Lizzie pikir tidak akan pernah bisa menolak tawaran Kilian, menolaknya 10 kali tanpa mengetahui apa yang akan terjadi akibat tindakannya. Mengapa Kilian terus-menerus menawarinya tanpa memberinya waktu istirahat? Lizzie mencoba menyalahkan Kilian, tetapi tidak ada gunanya menyalahkannya dalam situasi ini. Yang lebih penting, untuk pertama kalinya sejak Kay berinkarnasi sebagai Lizzie, kondisi pengecualian kedua terpenuhi.
dan Kilian sekitar 70% bebas dari kendali Lizzie. Sakit kepala yang menjadi penghalang setiap kali ia mencoba menyimpang dari cerita aslinya, kini juga menjadi sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Aku harus menjadi pemeran utama wanita di sini, dan aku tidak akan membiarkan cerita yang kutulis berantakan. Lizzie mengepalkan tangannya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, ini adalah pertarungan tanpa ruang untuk kesalahan. Dia tidak hanya harus menyiapkan kondisi pengecualian ketiga yang tidak akan pernah bisa dipenuhi Edith, tetapi dia juga harus campur tangan dan memutarbalikkan cerita sehingga Edith mati sebagai penjahat. Suatu syarat yang tidak akan pernah bisa dipenuhi Edith. Lizzie berpikir panjang dan keras. Itu adalah proses yang panjang dan menyakitkan untuk mengeksplorasi sistem, karakter, dan jiwa dalam tubuh Edith. Akhirnya, ia menyadari bahwa bukan kebetulan atau keberuntungan yang harus ia andalkan, tetapi hakikat dari keberadaan. Ia adalah jiwa yang pernah mati, tetapi masih hidup di dunia ini. Makhluk hidup secara naluriah akan berusaha menghindari kematian. Sambil merenung, Lizzie perlahan memutuskan kondisi pengecualian ketiga. Kondisi pengecualian ketiga telah ditetapkan. Kondisi pengecualian ketiga, jangan melawan takdir kematianmu. Ini adalah paradoks yang mengerikan. Jika kamu mencoba untuk hidup, kamu mati. Dan jika kamu mencoba untuk mati, kamu hidup. Satu-satunya masalahnya adalah Edith mungkin menyerah pada saat terakhir. Sebenarnya, Lizzie ingin mengajukan syarat seperti terimalah kematianmu dengan senang hati, atau sesuatu yang lebih mustahil lagi. Namun ada kendala pada syarat ini. Itulah tepatnya yang dimaksud dengan tidak menyimpang dari probabilitas. Kecil kemungkinannya bahwa Edith ke-13 akan putus asa, sehingga dia bisa menetapkan syarat untuk tidak melawan takdir kematian. Jadi, kemungkinan resiko yang ada sangatlah kecil. Tetapi, aku tidak dapat memikirkan kondisi yang lebih kuat dari ini. Lizzie merasa menang dan bersumpah bahwa di masa depan dia akan mencoba membunuh Edith sendiri.